Berikutnya, ada teknik lagi yang disebut dengan best first search. Beda dengan breadth first search. Breadth first search itu yang BFS, yang pencarian buta. Nah, tapi di sini breadth-nya itu yang depannya itu adalah best. Pencarian terbaik yang pertama. Gitu kalau diterjemahkan dengan bahasa Letterlock. Kalau yang breadth first search itu kan pencarian melebar dulu yang pertama. Kalau depth first search itu pencarian mendalam dulu yang pertama. Gitu ya. Nah, ternyata best first search ini merupakan kombinasi dari depth first search dan breadth first search dengan mengambil kelebihan dari metode tersebut. Ya. Pada pencarian hill climbing, ini tidak diperbolehkan kembali ke node pada level yang lebih rendah. Artinya kalau kita menggunakan hill climbing ini tadi, kita nggak boleh setelah dari sini balik ke sini. Dari ini ya pokoknya kalau ini ya lurus saja terus turun ke bawah. Jadi meskipun di sini ABCD ini ada yang lebih baik, dia nggak nyari ke kanan. Nah, ini tadi, ini kelemahan dari hill climbing. Ya. Nah, pada metode best first search ini pencarian diperbolehkan mengunjungi node pada level yang lebih rendah. Artinya boleh balik lagi ke atas. Ya. Jika ternyata node pada level yang lebih tinggi ini memiliki nilai heuristik yang lebih buruk. Jadi contohnya ini tadi. Misalkan di sini ya 15, ternyata bawahnya ini misalkan ini misalkan di bawahnya ini itu 18, ini itu 19 gitu. Di sini ya, ini 15, di sini 20, 18, 17, 18, 19. Semuanya lebih besar daripada dirinya. Padahal kita mau mencari yang lebih kecil gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan simple hill climbing, ini sudah dijadikan solution, padahal ini sebenarnya belum tentu solution gitu. Ya, karena bisa jadi yang solutionnya itu kan 12 tadi. Jadi kalau simple hill climbing ini dipilih sebagai solution, berhenti sudah. Nah, itu bedanya. Nah, kalau pada best first search, dia boleh balik lagi ngecek yang di atasnya ini. Jadi ini kalau ini sudah berhenti di sini, tapi yang di sini belum ditelusuri, maka dia akan mencari ke sini. Atau mencari ke sini, ke sebelah-sebelahnya. Nah, begitu. Ya. Ini bedanya antara hill climbing dengan best first search. Jadi dia boleh balik lagi ke level yang atasnya. Nah, di sini untuk mengimplementasikan best first search kita menggunakan dua linked list, struktur data list ya, untuk menyimpan simpul-simpul. Yang pertama open dan yang kedua close. Open itu berisi simpul-simpul yang sudah di generate ya, dan sudah memiliki fungsi heuristik. Jadi meskipun dia belum diuji. Jadi isinya simpul-simpul, namanya simpul-simpul yang di-generate dengan urutan berdasarkan operatornya tadi. Sedangkan yang close ini berisi simpul-simpul yang sudah diuji. Sudah diuji maksudnya dihitung itu tadi, dihitung berapa jumlah atau berapa nilai fungsi heuristik. Nah, mula-mula cara kerjanya adalah kita tempatkan simpul awal itu ada di listnya open. Nah, kemudian dari list open itu berarti mula-mula isinya kan hanya satu simpul. Nah, berarti kita pilih di situ,
kita anggap sebagai simpul yang terbaik. Kemudian di generate lah semua suksesornya. Kalau saya sebut suksesor berarti anak-anaknya ya. Jadi suksesor, jadi contohnya kalau seperti ini ABCD, ya suksesornya apa? BACD, ini ada suksesornya. Ya. Jadi di generate suksesornya atau anak-anaknya. Ya. Bangkitkan semua suksesornya, kemudian untuk setiap suksesor, maka kalau dia belum pernah muncul di open, maka ditambahkan di open. Jika sudah pernah, maka lintasan. Nah, jika simpul tersebut sudah pernah dibangkitkan, parent-nya itu dirubah menjadi lintasan baru, lalu kita hapus. Parent-nya itu artinya yang, misalkan di sini ada A, diganti dengan BC, gitu ya. Ya, A diganti dengan BC, maka suksesornya kan BC. Ya. Suksesornya kan BC, maka parent-nya itu dihapus dari open, dimasukkan ke close. Nah, ini sebenarnya yang berfungsi itu kalau secara teoritik cukup open-nya, tapi nanti kalau secara implementasi pemrograman kita membutuhkan close juga. Ini contohnya untuk bagaimana cara kerja dari best first search. Misalkan di sini kita mau mencari fungsi heuristik itu adalah yang besar yang lebih baik. Jadi mula-mula pada open itu isinya A saja, yaitu simpul awal A. Nah, kemudian misalkan A ini dia mempunyai 3 anak, yaitu di CB, ya, DCB. Maka A ini kita hapus dari open dan diganti dengan anak-anaknya. Ya, B, C, D, nah hanya diurutkan untuk urutan mulai dari fungsi heuristik yang terbaik. Jadi di sini fungsi heuristik yang terbaiknya kan 7. Nanti D-nya ini kan 7, kemudian C-nya 5, B-nya 3. Jadi diurutkan mulai dari yang fungsi heuristiknya terbaik. Oke. Kemudian setelah itu yang D-nya kita pilih karena dia ada di awal dari antrian open. Nah, D-nya kita pilih, kita ganti dengan anak-anaknya. Nah, misalkan anak-anaknya adalah EF. Ini anak-anaknya adalah EF ya. Anak-anaknya EF. Maka D ini kita hapus dari antrian, kemudian kita ganti dengan EF. Hanya di sini EF karena di sisa antrian ini itu ada ada CB juga ya. Ada CB, kemudian EF, misalkan EF E-nya nilainya 2, F-nya nilainya 4, maka urutan posisi simpul dalam antrian itu diurutkan kembali mulai dari yang paling besar. Jadi yang paling besar berapa? 5. Jadi 5, C dulu. Ini 5, F-nya 4, B-nya 3, D-nya 2. Gitu. Ya, dan seterusnya. Sehingga sampai nanti ya kita akan temukan, sehingga di sini C kan, C yang diganti sampai nanti ditemukan final state. Final state. Ini contohnya seperti itu. Ini breadth first search. Misalkan final state-nya itu ada di G, ya berarti ini G diambil. Nah, karena G ini adalah final state, ya sudah benar. Sehingga jalurnya yang dipilih itu adalah A, C, lalu D. Ini yang disebut dengan breadth first search. Jadi ada gabungan antara depth first search dan breadth first search.